السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا مولانا محمد أفضل من في الأرض والسماوات، وعلى آله وصحبه نجم القادات، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحابة والآل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان والحاضرين al-mayamin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di Masjid Baitur Rahman, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada kesempatan ini sebuah rasa sayangnya Allah terhadap kita, pilihannya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, karena beberapa banyak orang-orang yang di sana yang Allah Subhanahu wa taala tidak pilih, bahkan tidak kehendaki mereka untuk melakukan kebaikan. Maka beruntung jikalau kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang mengaku mereka seorang yang muslim, tapi mereka tidak salat. Bahkan salat berjamaah pun tidak, apalagi salat sendirian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita takutkan, ikhwan. Anak keturunan kita adalah orang-orang yang tidak mendirikan salat. Maka banyak-banyak doa, Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah jadikan daripada diriku dan keturunanku orang-orang yang muqimus shalah, yang mendirikan daripada salat. Dan banyak-banyak membaca daripada doa Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini yang paling penting, qurrata a'yun, menjadi qurrata a'yun, menjadi pelibur, menjadi daripada qurrah, menjadi daripada penyejuk daripada mata hati kita. Karena anak kita kalau sudah tidak menjadi penyejuk bagi mata kita, maka menjadi sengsara bagi mata kita. Inilah yang kita takutkan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka salawat beriringkan salam tidaklah lupa kita haturkan, hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga yaumul qiyamah. Selalu lisan kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita rajin berzikir, rajin bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kemarin ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masalah daripada adab di dalam masuknya kita ke dalam masjid. Masuk menggunakan kaki kanan, keluar menggunakan kaki kiri. Ketika masuk baca doa yang diawali dengan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Itu membaca doa ketika kita masuk masjid. Jangan masuk masjid masuk-masuk saja, tapi ketika masuk masjid kita membaca daripada doa-doa masjid. Dan kemarin juga diperingatkan, jangan berdagang di dalam masjid, jangan ngomongin bisnis di dalam masjid. Kalau misalkan ada yang pengen diomongkan di dalam masjid, masalah urusan duniawi, maka jangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tidak suka dengan orang-orang yang berbisnis di dalam masjid. Makanya kalau ada orang yang lagi bisnis di dalam masjid,
yang lagi ngomong urusan duniawi di dalam masjid, maka katakan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan bagi perdaganganmu. Jadi kalau ada orang yang lagi ngomongin bisnis di masjid, omongkan supaya Allah, mudah-mudahan Allah tidak memberikan untung di dalam perdaganganmu, dalam bisnismu. Ini yang kita takutkan. Jadi jangan, kalau ada yang ngomong nanti, misalkan ada yang bertanya, gimana kabar gawe, kaget, nanti keluar dulu dari masjid, setelah itu baru kita membicarakan masalah urusan duniawi. Jangan, karena banyak sekali orang-orang lagi pengen bercerita, ceritanya di dalam masjid, giliran sudah keluar bertemu di luar masjid tidak cerita. Kenapa? Karena ini adalah daripada nafsu atau daripada was-wasnya syaitan yang dimasukkan, diselinapkan di dalam hati kita. Kalau kita ketemu di luar udah ingat, tapi kalau kita ketemu di dalam masjid baru ingat. Mano kemarin berjanji nak nunjuk gawe. Jangan, kalau bisa jangan berbicara masalah urusan bisnis di dalam masjid. Kemarin kamu jual sarung ya? Berapa? Jangan, nanti. Kalau pengen beli nanti datang ke rumah, ada usah ngomongin di dalam urusan duniawi di dalam masjid. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Begitupun juga kalau ada barang kehilangan, jangan diumumkan dalam masjid. Kalau diumumkan di luar masjid. Ini daripada perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu masuk masjid, jangan di situ langsung duduk, kecuali kamu melakukan daripada salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Tapi kadang ada ulama yang menghindari waktu-waktu yang makruh untuk salat tahiyatul masjid. Memang salat tahiyatul masjid boleh kapan saja. Walaupun di situ setelah salat asar pun boleh. Kalau memang niatnya enggak sengaja melakukan di dalam perkara tersebut. Tapi kalau sengaja, ya ini menantang. Kalau orang yang menantang itu beda lagi urusannya. Jadi boleh setelah sholat asar, tapi para ulama lebih warak, lebih baik meninggalkan. Walaupun sholat tahiyat masjid boleh setelah sholat asar atau sebelum sholat maghrib. Sebelum azan maghrib kita datang duluan yang setengah 6 sholat di masjid, tahiyatul masjid boleh. Tapi kata ulama ahsan tarku, lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena orang nggak tahu yang kita sholat apa. Karena di dalam waktu-waktu yang haram yang ada 5, mungkin kita sudah sering belajar, itu boleh kalau misalkan sebabnya mutaqaddim, sebabnya terdahulu. Contoh, sebab yang terdahulu itu tahiyatul masjid. Sebabnya terdahulu, maksudnya sebab terdahulu bagaimana? Masuk masjid dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru. Berarti kalau sholat dulu baru masuk masjid, sholatnya di luar masjid. Nah, yang namanya masuk masjid dulu baru sholat. Maka boleh, tapi kata ulama ahsan ditinggalkan. Kenapa? Khasyatal fitnah, takut fitnah. Karena orang nggak tahu yang masuk masjid ini apa bagus sholat asar, apa melakukan sholat yang diharamkan. Jadi lebih baik dihindari ketika kita di waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah untuk di situ melakukan daripada sholat yang sudah ada 5. Alhamdulillah yang sudah mengetahuinya. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, seandainya kita nggak bisa untuk sholat tahiyatul masjid, ya nggak bisa. Contohnya waktu yang tadi, ataukah kita di situ lagi sungkan lah, atau lagi lesu, atau malu, lagi ada kajian. Jadi ketika ada kajian, lagi belajar atau lagi ada kajian di dalam masjid, kita masuk masjid, kira-kira jawabannya sholat apa langsung duduk? Sholat. Ketika kita masuk masjid, lagi ada kajian, sholat apa duduk? Sholat. Tapi sholatnya jangan di depan, ya. Depan orang lagi ngomong jangan, tapi sholatnya di belakang. Iya, karena ada yang mengatakan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kalau misalkan lagi ada kajian, nggak usah sholat kamu. Buat was-was yang ngajar, enggak, tetap sholat. Bahkan sholat tahiyatul masjid, imam lagi khutbah pun kita disunahkan tetap sholat. Di zaman Rasulullah lagi khutbah,
Tiba-tiba ada orang langsung duduk. Kata Rasulullah, jangan langsung duduk. Kata Rasulullah, sholli rak'atain falyatajawaz fihima. Kata Rasulullah, salat 2 rakaat tapi cepat-cepat. Maksudnya cepat-cepat apa? Seukuran yang wajib saja. Ada usah lakukan yang sunnah, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 11 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 11 kali. Giliran pas lagi khutbah. Tapi pas imam lagi enggak khutbah, salatnya bila tumakninah, tidak ada tumakninahnya sama sekali. Ini kadang kebalik manusia. Kalau sholat depan orang, luar biasa. Tapi kalau sholat sendiri, tidak ada yang mengawasi. Maka ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, kalau misalkan kita masuk masjid, lagi ada kajian, maka di situ kalau bisa sholat di belakang, ngumpet-ngumpet sholat di belakang. Tapi misalkan kita malu, Ustaz, tidak enak, Ustaz, beneran Ustaz, tidak enak. Ya sudah, tidak masalah. Tapi kita tidak di situ mengamalkan sunnah. Nah, apakah ada ganti? Misalkan kita nggak mau sholat tahiyatul masjid, ada ganti nggak? Ada. Apa gantinya? Bacalah di situ. Di sini dikatakan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata ulama, bacalah 3 kali. Fa innaha ta'dil raka'atain fil fadl. Karena bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu keutamaannya sama kayak sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sehingga kita tidak makruh ketika langsung duduk. Ini amalkan. Jadi misalkan kita lagi lesu, misalkan ya, kadang yang namanya manusia ada kalanya semangat, yang namanya iman tuh ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada kalanya lempeng, ada kalanya lurus, ada kalanya juga lagi belok-belok. Nah, inilah iman. Maka kalau kita lagi lesu, maka paling tidak baca baqiyatus sholihat. Apa nama subhanallah tadi kumpulannya? Baqiyatus sholihat. Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, baru duduk. Jangan langsung tidak baca-baca, langsung duduk saja. Ini yang disunnahkan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian juga dikatakan sholat rakaatul fajr, 2 rakaat di dalam fajar. Ya, sunnahnya sholat 2 rakaat fajar itu di rumah memang. Kenapa ulama mengatakan sholatnya sunnah di rumah? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ke masjidnya, beliau sholat dulu di rumahnya, baru keluar ke masjid. Ini baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, kalau misalkan kita pengen gabungkan sholat tahiyatul masjid sama sholat fajar, boleh apa enggak? Kita pengen gabungkan, tadi masuk nih, pas azan. Nah, sekalian sholat sunnatul fajar sama sholat di situ tahiyatul masjid, digabungkan, boleh apa enggak? Boleh. Kalau dia niatkan dua-duanya hasolah. Misalkan dia niatkan sholat sunnah fajar plus dia niatkan di situ sholat apa? Tahiyatul masjid, maka hasolah. Dua-duanya bakal dapat. Sunnah sama sunnah diniatkan gabungan, bareng dapat. Ini nikmat Islam. Tapi kalau nggak niat, ya yang diniatkan saja yang dapat. Misalkan dia masuk cuma niatnya sholat tahiyatul masjid, berarti sholat sunnah fajarnya belum. Misalkan dia masuk sholat sunnatul fajar, berarti sholat tahiyatul masjidnya sudah nggak disunnahkan lah lagi. Kalau langsung digabungkan, nah inilah. Kalau orang pinter itu 2 rakaat saja, itu langsung mencakup pahalanya banyak. Itulah bedanya orang alim sama orang yang nggak alim. Kalau orang alim 2 rakaatnya saja luar biasa. Tapi kalau orang nggak alim, apalagi dia bodoh, 2 rakaatnya nggak diterima. 1000 rakaatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi. Maka ketika kita sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak adanya ilmu fikih. Orang mengatakan ilmu fikih kadang zaman sekarang ya nggak penting. Kata siapa nggak penting? Kita salah di dalam ilmu fikih, maka sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, kalau sudah selesai sholat, niat i'tikaf. Sekarang ini sudah niat i'tikaf apa belum? Kalau sudah niat i'tikaf, alhamdulillah wa syukrulillah. Keutamaannya besar sekali orang yang i'tikaf. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man i'takafa wa qanaqa fa ka'annama a'taqa nasabah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang i'tikaf di masjid, ya fa qanaqa, sezaman kurang lebih dia saat i'tikaf itu fa qanaqa,
seakan-akan kalau orang lagi merah susu. Merah susu itu udah terlalu lama kalau bagi satu onta ataupun satu kambing, merah susu atau satu sapi. Dia duduk selama itu di dalam masjid, maka kata Rasulullah faka'annama a'taqa nasabah. Seakan-akan dia membebaskan satu budak. Membebaskan satu budak. Sekarang kita biasa saya mendengarkan seakan-akan membebaskan satu budak. Kalau zaman dahulu orang dengar seakan-akan membebaskan satu budak itu luar biasa. Budak itu lebih mahal dari mobil. Ya, budak itu sangat mahal dan sangat luar biasa, harganya tinggi. Jadi kalau ada keutamaan dari Rasulullah, orang yang itikaf di masjid, maka keutamaannya seakan-akan dia membebaskan satu budak. Siapa yang punya duit 1 miliar? Tidak ada. Siapa yang pernah sedekah 1 miliar? Tidak ada. Maka zaman sekarang kita cukup duduk itikaf di masjid, pahalanya sudah besar. Tapi kadang kita ini, hati kita ini tidak percaya. Sama hadis Rasulullah saja masih tidak percaya. Makanya nanti ya setelah itikaf kita di situ membaca bima da'a bihi Rasulullah ba'da raka'atil fajr. Setelah 2 rakaat salat fajar, baca doa al-fajr. Namanya doa fajar. Doa apa? Doa fajar. Nah, ini doa fajar. Yang membaca alhamdulillah, yang tidak membaca ya mudah-mudahan bisa membaca daripada doa fajar. Kurang lebih 5 menit baca doa fajar. Enggak panjang. Baca doa fajar enggak panjang. Ini dicantumkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dicantumkan panjang, akan tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Jadi baca doa fajar, baca ada di mana-mana. Doa ini banyak ditemukan di mana-mana. Ini doa ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh kitab Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa dengan ini doa. Maka doa ini karena seringnya dibaca di situ ba'dal fajr atau setelah kita sholat sunnatul fajr, maka doa ini disebut dengan doa fajr. Doaul fajr. Doaul fajr. Apa doanya? Doanya awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awali dengan Alhamdulillah. Awal dengan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu baru doa. Karena hati kita ini perlu yang namanya doa. Diri kita ini perlu yang namanya doa. Usaha dan doa. Usaha tanpa doa itu juga kurang berhasil betul. Doa tanpa usaha itu juga luar biasa, tertipu. Cuma berdoa saja, ya Allah pengen banyak duit, tapi tidak mau kerja. Itu namanya tertipu. Tapi kalau dia sudah berdoa, sudah berusaha, hasilnya baru diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sudah diajarkan doa dari kemarin. Dari bangun tidur sudah banyak-banyakin doa. Ya, habis salat sunnatul fajr baca juga doa. Apa doanya? Ini yang doanya. Allahumma inna as'aluka rahmatan min indik. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu rahmat daripada sisimu, daripada sisinya Allah. Rahmat semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tahdi biha qalbi. Yang mana dengan rahmat tadi menunjukkan daripada hati kita ini. Karena hati kita ini ada kalanya tadi seperti yang dikatakan, ada kalanya dapat petunjuk, ada kalanya di situ tidak mendapatkan petunjuk. Jadi minta, di pagi hari sudah minta supaya hati kita ini dapat petunjuk. Wa tajma'u biha syamli, dan mengumpulkan daripada perkara-perkaraku yang berceceran. Maksudnya perkara-perkara kita ini urusan repot, maka minta di situ digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik daripada urusan dunia ataupun daripada urusan akhirat. Wa talummu biha sya'fi. Kemudian juga minta sama Allah agar urusan kita yang kusut itu dibenarkan, dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taruddu biha ulfati, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kembalikan daripada ulfah, kesenangan, ketenangan di dalam diri kita. Karena diri kita ini dulunya tenang, tidak kecil, tidak ada yang tidak tenang. Tenang, nyenge, bangun tidur nyenge, tapi lah mulai tua, lah mulai sago, lah mulai tua, lah mulai banyak pikiran. Makanya banyak baca doa ini, wa taruddu biha ulfah.
Kalau ada percekcokan di rumah tangga sama istri kita, sama anak kita, maka banyak-banyak baca doa al-fajr. Karena ulfa, ketentraman, yaitu persatuan ya di antara hati kita yang sudah bercerai-berai dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasluhu bihadini, dan di situ dibaikkan dengan rahmat Allah agama kita. Wa tarfa'u biha syahidi, dan Allah Subhanahu wa taala angkat daripada amal perbuatan kita yang baik dan perkara-perkara yang sunnah yang kita lakukan, minta supaya diangkat oleh Allah. Jangan sampai kita sudah beramal tidak diangkat, sudah rugi gitu. Iya, meluangkan waktu sholat subuh tapi masih tidak diterima. Sayang. Iya, yang tidak sayang apa? Kita sholat subuh, sholatnya diterima oleh Allah, sholatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuzakki bi amali, dan di situ minta di situ amal kita disucikan. Wa tuzakki biha amali, dan dengan rahmatmu ya Allah sucikan amal kita. Karena amal kita ini penuh dengan riak, pengen dilihat oleh orang, wasum'ah, pengen didengar oleh orang, ujub, bangga diri. Saya paling awal masuk masjid ini, yang nyetekan lampu ini saya. Dia tidak ngomong sama orang, tapi bangga diri. Nah, minta bersihkan hati kita daripada bangga diri tersebut. Dari perkara apapun, urusan dunia, jalan ini, Demang ini, kalau tidak saya, mungkin komplek ini kotor. Tapi karena saya ini bangga diri. Jadi percuma beramal tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali, panjang sekali daripada doa ini. Kemudian wa tubayyid biha wajhi, minta wajah kita diputihkan. Wa tulhimuni biha rusydi, minta ilhamkan petunjuk bagi diri kita ini. Ilhamkan, karena diri kita ini perlu yang namanya petunjuk. Wa taqbili biha hajati, minta kabulkan hajat-hajat kita. Wa ta'simuni min kulli su', dan minta wa ta'simuni biha min kulli su', minta jaga daripada diri kita ini daripada setiap kejelekan, minta jaga. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashiru qalbi. Ini doanya Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu akan iman daiman, iman yang selalu. Lihat Rasulullah minta supaya imannya selalu diberikan kepada Rasulullah. Yubashiru biha qalbi, yang sudah menyatu dengan hatinya Rasulullah, yang sudah menyatu dengan hati kita. Kita minta doa yang didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan iman yang selalu, yang di situ menyatu dengan hati kita. Wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang jujur, karena yakin itu ada kalanya yakin, kadang tidak jujur, keyakinan yang dusta. Jadi minta sama Allah keyakinan yang jujur. Hatta a'lamu, sampai saya mengetahui, annahu la yusibani illa ma katabtahu alai, tiada sesuatu yang saya dapatkan kecuali sudah ditentukan bagi diri saya. Ini luar biasa. Wa rabbini bima qasamtahu li, dan kami minta supaya diri kami ini ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena diri kita ini kadang kalau tidak ridha dengan pemberian Allah, inilah yang membuat kita di situ pusing. Kalau kita sudah ridha dengan pemberian Allah, makusim lak hasilun yadik, yang sudah ditentukan bagi dirimu bakal kamu dapatkan, tidak usah susah-susah. Jadi minta supaya pemberian Allah kepada kita itu, ya, diri kita ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, enggak marah-marah. Karena ada manusia ini dengan pemberian Allah enggak terima. Kenapa saya miskin? Kenapa saya sakit? Kenapa otak saya lama mikir? Kenapa macam-macam? Maka jangan minta di situ supaya hati kita ini ridho dengan pemberian Allah. Kenapa? Kalau saya ngucap sesuatu huruf itu tidak bisa-bisa. Ya, kenapa saya cadel? Kenapa saya, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak usahlah dipikirkan kenapa anak saya nakal nih. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini doa yang ditakutkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufur. Ya Allah, saya meminta kepadamu iman yang jujur dan keyakinan yang tidak diiringi setelahnya kekafiran. Ya, Rasulullah minta setiap harinya supaya imannya Rasulullah, ya, itu betul-betul terus sampai Rasulullah meninggal. Kita nabi bukan, wali bukan, masa kita nggak mau minta supaya iman kita itu terus bersemayam di kalbu kita
dan tidak diakhiri iman tersebut dengan kekafiran. Banyak orang muslim yang diakhiri hidupnya dengan kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi baca doa ini. Baca, ya, doa al-fajr baca. Kalau nanti bisa dicetakkan di masjid ini doa al-fajr, ditaruh di sela-sela alhamdulillah wa syukurillah. Yang plus ada terjemahannya, baca alhamdulillah banyak. Ya, banyak sekali. Dijual-jual di marketplace, beli langsung. Ya, yang sudah ada langsung doa al-fajr, yang plus ada terjemahannya. Jadi ketika baca sambil merenungi daripada doanya Rasulullah. Ini doanya Rasulullah, bukan doanya orang-orang ulama lagi, bukan doanya orang soleh lagi, enggak, langsung doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatik fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya minta rahmat kepadamu supaya saya bisa mendapatkan kemuliaan daripada kemuliaanmu di dunia dan di akhirat. Allahumma inna as'aluka al-fawza indal liqa. Ya Allah, aku meminta kepadamu daripada keberuntungan saat bertemu. Bertemu dengan siapa? Ulama menafsirkan bertemu dengan yang namanya kematian, bertemu dengan yang namanya pembangkitan, hari pembangkitan. Karena hari pembangkitan dan kematian itu tergantung apakah kita minal fauz, termasuk orang yang beruntung, atau sebaliknya termasuk orang yang celaka. Jadi minta wasabr indal qada. Ketika ada ketentuan Allah yang kurang baik, kita minta kesabaran. Wa manazil syuhada, dan minta di situ kedudukan daripada orang yang syahid, kedudukan orang yang syahid. Wa aisyas suada, dan kehidupan daripada orang yang sa'id, orang yang beruntung. Apa kehidupan orang yang beruntung? Kehidupan orang yang beruntung yaitu hayatut thayyibah, kehidupan yang bagus, al-makrunah bit-tha'ah, yang diiringi dengan taat, yang diiringi dengan qanaah. Itu kehidupan orang beruntung. Enggak tomak. Kalau kehidupan orang yang celaka, apa? Tomak. Selalu di situ pengennya lebih, rakus. Itu kehidupan orang yang celaka. Wan nasra 'alal a'da, minta pertolongan terhadap musuh-musuh. Wa murafaqatul anbiya, nanti ketika kita meninggal dunia minta dibarengkan dengan para nabi kedudukan kita di yaumil qiyamah. Ini luar biasa, ikhwan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allahumma inni unzilu bika hajati. Allah, saya turunkan kepada dirimu hajat-hajatku. Wa in da'ufa ra'yi, ya, pandanganku tidak kuat, pandanganku lemah, jadi minta pertolongan Allah. Wa qasra amali, amalku tidak ada yang kuat, amalku semuanya qasir, amalku semuanya di situ tidak ada yang berarti di matamu. Waftaqartu ila rahmatik, saya meminta kepadamu, saya ini fagir dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini fagir dengan rahmatnya Allah. Tapi kalau sama manusia, kita tidak boleh fagir di depan manusia. Walaupun kita miskin sekalipun, kita tidak boleh fagir di depan manusia. Makanya di dalam nisfu Sya'ban apa? Ghina anin nas. Apa ghina anin nas? Kita ini kaya di hadapan manusia. Walaupun duit tidak ada, tapi kaya. Kita ini memiliki martabat. Bukan tidak memiliki martabat. Kadang ada orang kaya tidak memiliki martabat, tapi ada orang miskin yang memiliki martabat. Jadi kita ini kalau bisa miskin di sisi Allah, tapi bukan miskin di sisi manusia. Mental kita harus kaya di sisi manusia, karena banyak sekali orang yang bermental miskin di hadapan manusia, tapi kalau di hadapan Allah sok kaya, sok paling luar biasa. Jangan sampai terbalik. Ini doa sangat luar biasa supaya hati kita ini kaya di hadapan manusia, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa as'aluka ya qadiyal umur, saya meminta kepadamu, orang yang menentukan segala perkara, wa yasyafiyas sudur, yaitu zat yang di situ mengobati daripada hati-hati kita ini. Minta obati. Ya Allahumma ma qasara anhu ra'yi wa da'ufa anhu lam tablughu niyati wa umniyati, ya, min khairin aw anta mu'ti ahadan khalqi fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Kalau ada sesuatu yang belum tercapai, ya, dan engkau telah berikan kepada hamba-hambamu yang saleh, maka kami minta kepadamu ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadin, ya Allah, jadikan kami orang yang hadin. Ada hadi. Nah, kalau saya hadi, namanya hadi. Kalau hadi berarti orang yang memberikan petunjuk. Jadi kita ini termasuk orang yang memberikan petunjuk. Ya, muhtadin, dan mendapatkan
petunjuk. Ya, ghairu dhalin, bukan orang yang sesat, bukan orang yang sesat. Wala mudillin, sudah sesat nyesatkan lagi, itu mudillin. Dhalin yang tersesat, mudillin yang menyesatkan. Dia inilah tersesat, ngajak uang pula. Nah, ini jangan sampai kita. Ya Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghairu dhalina wala mudillin. Ya, harban li'a'daik. Kalau untuk musuhnya Allah kita berperang. Silman li'aulaik. Kalau untuk walinya Allah kita taslim. Kita di situ tidak ribut. Ini sekarang sama wali kita gocok. Tapi kalau dengan orang kafir kita tunduk. Maksudnya walinya Allah yaitu adalah orang-orang yang mukminin. Allah waliyul mukminin. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Jadi kita ini walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi digunakan dengan kewalian tersebut. Jangan sampai dari walinya Allah berbalik jadi walinya syaitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya, wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Dan kami memusuhi dengan permusuhanmu kepada orang yang di situ menentangmu daripada makhlukmu. Jadi kalau ada orang yang menentang Allah, kita menjadi musuh orang yang menentang Allah. Tapi kalau ada orang yang menegakkan agama Allah, jangan dimusuhi, tapi ditemani, dikawani. Ini kebalik. Kalau ada orang yang amal ma'ruf nahi mungkar, dimusuhi. Tapi kalau ada orang yang amal mungkar nahi ma'ruf, kebalikannya. Amal mungkar nahi ma'ruf. Itu Bani Israel. Bani Israel itu mereka benci sama orang yang amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi demennya amal mungkar nahi ma'ruf. Itu kawannya, itu kawan syaitan. Nah, itu na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allahumma hadza du'a minkal ijabah. Ya Allah, ini doa dan darimu yang mengabulkannya. Allah, ini nih kami cuma bisa berdoa, tapi ijabah pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal juhdu wa alayka tuklan. Ini usaha kami ya Allah, dan kami serahkan daripada doa kami dan usaha kami kepadamu. Wa alayka tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma dzal hablil syadid wal amr rasyid. Ya Allah, engkau itu yang memiliki daripada tali yang sangat kokoh, wal amr rasyid, dan urusan dari dirimu itu semuanya ada petunjuknya. Maka as'alukal amna yaumal wa'id, maka kami meminta kepadamu keamanan pada hari Allah Subhanahu wa taala menentukan daripada janji-janji Allah, baik daripada janji yang baik ataupun daripada wa'id, yaitu janjinya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir. Orang kafir neraka, maka kami minta kepadamu supaya dihindari daripada siksaanmu. Wal jannah yaumul khulud, kami minta hindar daripada siksaanmu, tapi kami minta juga surga di saat di situ kekalnya hari. Jadi surga itu di hari yang kekal, beda sama dunia. Dunia ini hanya sementara. Ma'al muqarrabina syuhud, bersama orang-orang yang muqarrab, orang-orang yang dekat denganmu. Wasyuhud, orang-orang yang menyaksikanmu, orang-orang yang syahid. Ya, ar-ruka'i sujud, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud. Al-mufina laka bil uhud, orang-orang yang menunaikan akan janji-janjinya. Kita minta, innaka rahimun wadud, sesungguhnya engkau itu rahim, maha rahim, maha kasih, wadud, yaitu maha lembut. Ikhwan rahimani warahim, wa innaka taf'alu ma turid. Ini banyak sekali doa. Ya, kita lanjutkan cepat. Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih, subhana man labisa al majda wa taqarrama bih, subhana man la yanbaghi tasbihu illa la, subhana dzil fadli wan ni'am, subhana dzil judi wal karam, subhana alladzi ahsa kulla syai'in bi ilmi. Nah, dan selanjutnya ini penting, minta cahaya. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi, ya Allah jadikan bagiku cahaya di hatiku. Ya, wa nuran fi qabri, cahaya di kuburanku. Wa nuran fi sad'i, cahaya di pendengaranku. Cahaya di pendengaran ini penting. Cahaya di kuburan itu penting. Cahaya di hati juga penting. Hati tidak bercahaya, tidak nerima nasihat. Ya, cahaya tidak diberikan untuk telinga kita, tidak pernah mau dengarkan nasihat. Demennya dengar-dengar kalau yang jahat-jahat, tapi kalau sudah belajar majlis taklim benci. Nah, itu jangan sampai. Minta cahaya di pendengaran kita. Kemudian cahaya di kubur.
Kubur tanpa cahaya luar biasa. Naudzubillah. Kita minta berlindung sama Allah supaya kuburan kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuran fi basari. Cahaya di pandangan mata kita. Minta cahaya di pandangan mata kita. Wa nuran fi sya'ri. Minta cahaya di seluruh rambut kita. Ya, seluruh bulu rambut kita minta cahaya, bulu kita minta cahaya. Wa nuran fi basari. Minta cahaya di kulit kita. Wa nuran fi lahmi. Minta cahaya di daging kita. Ya Allah, wa nuran fi dami. Ya Allah, kami minta cahaya di darahku. Wa nuran fi awami. Minta cahaya di tulangku. Wa nuran min baini yadai. Dan di situ kami minta daripada cahaya di antara di antara badan-badan kami. Wa nuran min khalfi. Minta cahaya dari belakang. Wa nuran an yamini. Minta cahaya dari kanan. Wa nuran an shimali. Minta cahaya dari kiri. Wa nuran min fawqi. Minta cahaya dari depan. Wa nuran min tahti. Minta cahaya dari bawah. Jadi seluruh tubuh kita dikelilingi oleh cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zidni nura. Ya Allah, tambahkan bagi kami nur, cahaya. Wa'tini nur. Dan kami minta di situ cahaya a'dhama nur, di cahaya yang paling agung. Waj'al li nur, dan jadikan diri kita ini sebagai cahaya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa al-fajr. Mudah-mudahan bermanfaat, ya enggak ya? Mudah-mudahan bisa masjid ini mengamalkan doa al-fajr. Salah satu daripada yang hadir bisa mengamalkan. Ya, kita berzikir kan habis sholat fajar kan berapa lama? 15 menit, betul? Nah, 15 menit. Ya, di situ tadi saya datang mungkin 9 menit atau 10 menit, 8 menit kurang lebih. Duduk, baca doa al-fajr 4 menit, 5 menit, kelar doa al-fajr. Habis itu kalau pengen baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, 100 kali baca itu. Bisa sempat. Habis itu baca ya hayyu ya qayyum 40 kali. Itu minta hati kita supaya dihidupkan. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, baca 40 kali. Nah, itu luar biasa. Dibandingkan kita dah ada amalan, ya. Yang baca intinya banyak-banyak zikir. Makanya disebutkan Fa'idha faragta min doa, kalau sudah selesai doanya, fala tashtagil, kamu jangan menyibukkan dirimu ila waqtil fardhi, sampai qomat, illa bizikir, kecuali tafakur. Saya nggak bisa zikir kan, itu sudah tafakur. Tapi jangan tafakur yang nggak dibolehkan, tapi tafakur yang diperbolehkan. Tafakur dengan makhluknya Allah, lihat kukunya, ya Allah, Allah jadi kuku ini. Gimana kalau kuku ini patah? Gimana? Ini tafakur dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau baca tasbih. Susah Ustaz yang baca doa fajar. Jadi sudah, ambil tasbih, lintirkan tasbih, baca subhanallah, subhanallah sampai koma. Jangan nanti ketika ini ya buka HP dan lain-lain sebagainya. Maka gunakanlah untuk perbuatan yang bermanfaat. Atau baca Quran. Enggak Ustaz, zikir. Baca Quran lebih afdal. Sudah, ambil Al-Quran. Intinya jangan lalai sama Allah di waktu ini. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masuk di dalam pembahasan fa idza sami'tal adzan fi asna'i dzalik. Kalau sudah di situ permasalahan kita mendengarkan azan. Nanti apa jawaban ketika kita mendengarkan azan? Apa kecaman orang yang ketika azan tapi pura-pura tidak dengar? Insyaallah kita bahas di majelis taklim yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan bagi kita dan bagi siapapun yang orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada yang nak bertanya? Sebelum kita tutup, ada yang nak bertanya? Selalu lupa terus kalau mau niat PKB. Iya. Itu, dan kita kan sering ada alim cuma dari rumah itu niat aja. Lupa, kita biasa ada alim. Kalau ngingetin lupa terus. Kayaknya dari rumah yang niat dulu, apanya dalam batin atau di ucapan. Masya Allah. Memang syaitan itu luar biasa. Kalau bisa manusia itu lupa. Bukan lupa sama amal ibadah, sama penciptanya, lupa sama Allah, lupa itu setan. Makanya setan itu luar biasa. Salah satu yang sering dilupakan niat iktikaf. Betul. Salah satu lagi apa yang sering dilupakan? Siwak.
Mungkin di antara kita mungkin ada yang 2 kali, 3 kali punya siwak, tapi lah. Makanya ulama itu banyak sekali meletakkan siwak di mana be? Di zaman dulu kan sento-sento tahu kan sento? Nah, di bobongan-bobongan rumah ditaruhnya siwak di situ. Biar apa? Hilang sini ada sini. Enggak lah setan sebanyak-banyak. Hebat aja apa kita sama setan. Itu ulama terdahulu. Maksudnya karena setan itu sangat tidak mau kita berbuat baik. Tapi kalau untuk berbuat buruk tidak usah diingatkan lagi. Makanya kalau ada contoh nyanyi-nyanyian ataupun ya perkumpulan yang tidak diridhoi oleh Allah lah, tidak perlu undangan, betul tak? Kami. Tapi kalau untuk majlis taklim, nak disai berapa kali pun yang hadir tetap semua itulah, tidak nambah, tidak kurang. Nah ini ya orang yang tidak nambah, yang tidak kurang inilah orang yang Allah inginkan kebaikan. Ya. Kemudian niatul i'tikaf. Niatul i'tikaf itu ada 2. I'tikaf itu ada i'tikaf sunnah, ada i'tikaf wajib. Ada i'tikaf sunnah, ada i'tikaf wajib. Pahalanya beda apa sama? Beda. Pahala wajib lebih besar dibandingkan pahala sunnah. Nah, kalau misalkan kita pengen mendapatkan pahala wajib, caranya nazarkan i'tikaf. Di mana Ustaz nazarkan i'tikaf? Nazarkan i'tikaf. Nazarkan i'tikaf itu tidak harus dari rumah, tidak. Contohnya kita di depan masjid atau dari rumah, lebih bagus lagi. Berarti dia sudah niat dari rumah, berarti selama di perjalanan Allah catat niatnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala catat. Nah, kalau bisa dari rumah. Gimana? Ya Allah, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya nazar mau i'tikaf di Masjid Baitur Rahman selama saya duduk di masjid itu. Gimana? Ya Allah, saya nazar i'tikaf di Masjid Baitur Rahman selama saya duduk di masjid itu. Ketika masuk masjid langsung niat, ya Allah saya niat i'tikaf yang sudah saya nazarkan. Kalau pengen bahasa Arab, nawaitul i'tikaf al-manzurah. Nawaitu al-i'tikaf al-manzurah. Saya niat i'tikaf al-manzurah. Manzurah itu yang sudah dinazarkan, pahalanya wajib. Itulah beda sama orang yang berilmu sama yang enggak berilmu. Kan tadi disebutkan kalau yang berilmu 2 rakaat bisa beberapa niat. Tapi kalau orang yang tidak berilmu 2 rakaat ya niatnya 1. Orang yang tidak berilmu masuk masjid tidak niat i'tikaf. Apakah dengan duduk di masjid dapat pahala? Tidak, kata ulamanya. Ketika kita duduk di masjid, apakah dapat pahala? Tidak, kalau tidak niat i'tikaf. Yang dapat pahalanya kalau niat i'tikaf. Jadi orang awam, orang yang jahil, yang tidak berilmu masuk masjid tidak dapat pahala. Tapi kalau kita niat di situ, lain cerita kalau di dalam masjid ada kajian, berarti pahala daripada kajian, pahala majlis taklim kita dapatkan tetap walaupun tidak niat i'tikaf. Maka kalau bisa niat i'tikaf. Nah, seandainya lupa Ustaz, ya Allah, lupa. Pas sudah masuk masjid, Ustaz yang ngomong sudah niat i'tikaf belum? Langsung niat lagi. Sudah Ustaz. Jadi ngomong dulu baru dia ngomong sudah. Boleh, tidak ada masalah. Ya, boleh, tidak ada masalah. Jadi sebelum dia ngomong sudah niat i'tikaf apa belum? Kadang-kadang ada Ustaz yang macam itu. Saya niat i'tikaf sama saya duduk. Sudah Ustaz, padahal bagus dia niat i'tikaf. Yang penting dia sudah niat i'tikaf. Jangan dia belum niat tapi dia ngomong sudah. Jadi semaksimal mungkin, selama ingat niat. Kalau belum ingat, jangan niat dulu. Jadi kalau belum ingat, ya ingatkan. Jadi macam itu. Intinya usaha semaksimal mungkin karena manusia ini ya luar biasa. Tapi misalkan kita sudah pengen untuk niat i'tikaf dari rumah, tapi pas di rumah lupa, sudah nazar. Pas di sini lupa untuk niat tadi. Insya Allah pahalanya tetap dapat. Itu urusan Allah SWT, tapi tetap pahala untuk dapat. Makanya ulama memberikan contoh macam ini. Kalau kita niat bangun sebelum subuh 1 jam atau 2 jam sebelum subuh. Misalkan sebelum fajar lah, atau setengah jam sebelum subuh, sebelum azan kita niat bangun. Tiba-tiba sudah niat ini dari malam saya pasang alarm, tiba-tiba luar biasa saking capeknya semalam ya, alarm nak beberapa kali ada ting-tung tidak kedengaran sama sekali. Bangunnya habis azan subuh, diniat untuk baca Al-Quran, niat untuk qiyamul lail, tapi ketiduran sampai di situ dia terlelap tidurnya sampai azan subuh. Bahkan dia di situ terlelap sampai isyraq sekalipun. Oh, isyraq nih jam 6 lewat 20 lebih baru bangun. Jam 6 lewat 25 baru bangun. Maka di situ tetap pahalanya Allah Subhanahu wa taala catat. Karena kenapa? Niatul mukmin khairun min amalihi.
niatnya seorang mukmin itu lebih baik dibandingkan amal perbuatannya. Kadang kita beramal tidak ikhlas, ditolak. Kadang kita niat baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang nak bertanya? Ada lagi? Silahkan. Silahkan. Jam berapa aja? Masya Allah. Itu saja. Ada 5 waktu. Mungkin dengan Al-Habib Ahmad sudah pernah dijelaskan masalah sholat itu ada 5 waktu. Ana ulangi cepat. 5 waktu itu 3 berkaitan dengan waktu, 2 berkaitan dengan pekerjaan. 3 berkaitan dengan waktu, 2 berkaitan dengan pekerjaan. Yang berkaitan dengan waktu satu, yaitu setelah sholat subuh. Yang berkaitan dengan waktu setelah isyraq, setelah terbitnya matahari. Kan masjid ini mengerti. Banyak masjid-masjid yang tidak ngerti. Ya, setelah waktu isyraq jam 6 lewat 7 menit ditambahi 4 derajat. Ditambahi 4 derajat kurang lebih 16 menit. Ya, ditambahi 16 menit. Itu waktu yang diharamkan. Jadi dari terbitnya matahari sampai matahari terangkat seukuran tombak. Itu lafaz hadisnya. Ya, qadar rumh. Ya, min tulu'i syams hatta tartafi'a qadarum. Dari terbitnya matahari sampai matahari terangkat seukuran rumhin. Rumhin itu tombak. Jadi kalau diukur macam tombak tingginya, itu matahari. Kata ulama, tinggi semacam tombak itu kurang lebih 4 derajat. 1 derajatnya 4 menit. Berarti 4 kali 4 16 menit. Itu yang pertama. Yang kedua waktu zawal, waktu tergelincirnya matahari, waktu matahari di tengah-tengah. Itu waktu zawal. Itu diharamkan gitu untuk salat. Itu waktunya cuma beberapa detik. Karena matahari di tengah-tengah matahari itu sebentar. Matahari di tengah-tengah matahari itu sebentar. Jadi kalau kita sengaja melakukan salat di waktu itu waktu yang diharamkan untuk salat. Tapi jarang yang melakukan salat jam 12 teng-teng itu jarang. Ya, yang sering itu isyraq ini, yang sering kejadian isyraq. Kemudian yang selanjutnya itu ini yang berkaitan dengan waktu. Jadi 3 waktu, 2 pekerjaan. Yang ketiga yaitu setelah matahari menguning. Matahari menguning. Ada kan waktu hari menguning? Sore-sore. Nah, kuning, sudah kuning belum azan. Itu waktu haram. Sampai kapan? Sampai di situ azan maghrib. Ustaz, berarti kalau saya sholat asar jam 6 kurang 5 menit, berarti sholatnya di waktu haram. Berarti double dia dosanya. Dosa mengakhirkan sholat dan dosa sholat di waktu yang diharamkan. Di sisi lain dia wajib sholat. Jadi sholatnya wajib, tapi berdosa. Pahalanya tetap, tapi dosa juga dapat. Nah, jadi macam itu. Jadi dia baru dapat pahala langsung dikurangi lagi. Plus langsung minus. Nah, jadi macam itu. Ikhwan rahimakumullah. Itu 3 waktu 3 yang berkaitan dengan waktu. Setelah, ana ulangi sekali lagi. Setelah terbit matahari sampai seukuran tombak. Waktu tergelincirnya matahari jam 12 tentang. Matahari itu tidak ada bayangan, kita tidak ada bayangan. Yang ketiga, menguningnya matahari sampai azan maghrib, terbenamnya matahari. 2 lagi berkaitan dengan pekerjaan. Masing-masing. Contoh, 2 ini yang pertama setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Berarti kalau habis sholat subuh, kita sholat subuh jam berapa tadi? Kelarnya jam 5.20 ya? 5.20. Berarti dari jam 5.20 kita tidak boleh sholat. Berarti kalau ada orang sholatnya jam 5.45, berarti tidak apa-apa dia sholat jam 5.25, 5.30. Nah, itu tidak masalah. Ya, jadi setelah sholat subuh ini berkaitan dengan pekerjaan. Kalau lah ngerjakan sholat, tidak boleh sholat setelahnya. Lah ngerjakan sholat subuh, tidak boleh mengerjakan setelahnya. Kemudian yang kedua setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi habis sholat asar jangan sholat lagi. Makanya tidak ada ceritanya ba'diyatul asar, tidak ba'diyah asar. Ba'diyah subuh tak kati. Ba'diyah subuh sama ba'diyah asar itu tidak kati. Lebih
Nah, kecuali ini yang diharamkan adalah sebab yang mutaqaddim. Apa sebab yang mutaakhir? Sebabnya yang belakangan. Sebabnya yang belakangan. Atau sebabnya berbarengan. Kalau sebabnya terdahulu, seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, sebab godok. Godok itu haram atau beda? Tidak, karena sebabnya terdahulu. Ninggalkan sholat dulu, baru apa uang godok tuh kaget dong, buat kaget ke depan. Itu bukan godok namanya. Aku godok kaget buat sholat zuhur yang kan godok itu bukan godok namanya. Itu macam-macam namanya. Ya, jadi ada meninggalkan sholat dulu, baru apa? Baru godok. Jadi sebabnya mutaqaddim, sebabnya terdahulu. Yang diharamkan itu kalau sebabnya mutaakhir. Kalau sebabnya mutaakhir, sebabnya belakangan. Contohnya apa sebabnya belakangan? Contoh sebabnya belakangan yaitu apa? Yaitu sholat apa namanya? Yaitu sholat istikharah. Istikharah. Ihram juga bisa. Tahiyat ya sholat ihram. Istikharah. Apa istikharah? Minta pilihan terbaik dari Allah. Dapat pilihan dulu baru sholat, atau sholat dulu baru dapat pilihan? Gitu. Sholat dulu baru dapat pilihan. Nah, ihram yang udah pernah umroh sama haji ini. Sholat dulu baru ihram, niat haji, atau ihram dulu baru sholat. Yang mana? Sholat dulu. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau tidak ada sebab juga yang diharamkan. Jadi, kalau misalkan sebabnya belakangan, ini yang tidak boleh. Kemudian kalau sholat kata sebab, kenapa kamu sholat? Ya sholat deh, sholat sunnah. Ini yang namanya sholat tidak ada sebab. Ini yang tidak dibolehkan. Kalau sebabnya terdahulu, seperti godok, tahiyat masjid, itu boleh. Kalau sebabnya berbarengan, itu juga boleh. Apa sholat berbarengan? Contohnya gerhana matahari. Kalau gerhana matahari apa sholat? Sahabat tidak sholat kan? Oh, kan waktu yang haram. Hukumnya tetap boleh. Ya, tapi kata ulama, kalau gerhana walaupun setelah sholat asar lakukan. Tapi kalau yang godok, yang lain-lain sebagainya, lebih baik cari waktu lain. Lebih baik cari waktu lain. Kenapa? Karena manusia ini tidak tahu gitu sholat apa. Nak jelaskan pula, nak ribut pula, lebih baik menghindari daripada keributan tadi. Jadi macam itu. Wallahu a'lam. Insyaallah jelas, mudah-mudahan bisa dirangkum daripada omongan ini. Ya, insyaallah bermanfaat. Ada lagi? Habis? Ada yang tanya jatuh. Sikot lagi jatuh. Ya. Oke. Itu satu. Sudah itu aja. Ya, insyaallah. Salat awabin itu rakaat yang paling banyaknya 20 rakaat. Paling banyak 20 rakaat. Tapi normalnya yang biasa dilakukan 6 rakaat. Paling sedikit salat awabin 2 rakaat. Jadi nak nyingkat 2 rakaat boleh, tidak masalah. Kemudian salat ba'diyah. Salat ba'diyah. Boleh tak habis salat subuh? Boleh. Apakah godok? Tidak, ada godok, ada. Godok itu kalau sudah di luar waktu namanya godok. Misalkan sholat sunnah fajar, lupa sholat sampai azan subuh belum sholat, sampai qomat belum sholat. Keluar waktu misalkan jam 7, ternyata sekarang jam 7 misalkan setengah 7. Ternyata kita setelah setengah 7 ini kita belum sholat. Belum sholat apa? Sunnah fajar, sunnah tidak digodok. Sunnah fajar, sunnah tidak digodok. Sunnah wa fa'itun naflil mu'aqqatin dubi qada'ahu la fa'itan za sababi. Kalau sholat yang memiliki waktu sunnah digodok. Tapi kalau sholat yang memiliki sebab seperti gerhana tadi, ketinggalan saya tadi ada sholat gerhana, saya mau godok, tidak disunnahkan. Tapi kalau yang memiliki waktu, contoh duha, biasanya kita sholat jam 8. Tapi subhanallah hari ini ada nikahan sampai jam 1 pegang kepala, ya Allah belum sholat yang namanya duha. Apakah jam 1 kita mau sholat duha boleh? Boleh atas nama godok. Jadi sesuatu sunnah yang memiliki waktu, kalau waktunya kelewat disunnahkan untuk menggodok. Seperti halnya di dalam sholat sunnah fajar tadi. Jadi kalau sudah habis waktunya kita nak godok sunnah tetap sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين والصلاة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.